Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV plasma 43 in, yang mana untuk kerusakan TV plasma ini seperti ini saya akan coba tunjukkan. Lampu indikatornya kondisinya kedap-kedip seperti ini, namun untuk layarnya ini tidak menghasilkan gambar menyala, jadi seperti ini tampilannya gelap namun suara terdengar ya. Setelah TV hidup suara terdengar. Nah, ini kondisi layarnya gelap, tidak ada cahaya sama sekali ya, namun suaranya normal. Nah seperti ini kerusakannya TV nya, dan mereknya adalah Samsung 43 in. Nah jadi seperti ini, tidak ada gambar namun suara terdengar jelas. Untuk pengaturan program volumenya juga normal ya teman-teman. Baik, saya coba lepas dulu sumbernya dari stop kontak. Kemudian kita coba lihat di bagian belakang, di sini tertera tipenya adalah model PS43E470A 1M ya, ini tipenya. Untuk itu kita akan coba langsung lakukan pembongkaran, namun kita lihat di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan pengecekan lebih detail, kita harus melepas bagian casing di belakang ini. Di sini untuk TV plasma ini cukup banyak skrup yang berada pada bagian casingnya ini. Kita bisa lepaskan satu demi satu terlebih dahulu hingga keseluruhan skrup terlepas. Kita tinggal bisa menariknya saja ke belakang. Kemudian di bagian dalam TV ini sudah nampak. Di sini komponen, ada beberapa blok yang harus kita ketahui. Di sini yang pertama saya jelaskan adalah ini blok power supply. Nah, blok power supply seperti ini bentuknya, dan blok power supply ini mencakup keseluruhan dari blok yang ada. Di sampingnya ada blok Z-SUS atau Z-Main ya. Kemudian di bawahnya di sini ada blok mainboard. Nah, seperti ini blok mainboardnya untuk tipe ini. Lalu di sampingnya ini adalah blok T-Con. Nah untuk teman-teman, jadi seperti ini blok T-Connya. Kemudian kita mengarah ke sini kembali. Ini adalah blok Y-Main atau Yesus, seperti ini ya bentuk blok Y-Main-nya. Oke, selanjutnya di sampingnya lagi ada blok buffer. Nah, di sini blok buffernya seperti ini. Banyak sekali terdapat IC SMD. Oke, jadi secara keseluruhan ya ini seperti ini penampakan dari dalamnya TV plasma. Ya, cukup cantik ya teman-teman. Terlihat nampak di sini. Lengkap keseluruhannya. Baik teman-teman, untuk kerusakan seperti ini ada baiknya kita harus lakukan pengecekan terlebih dahulu pada bagian power supply. Kita harus siapkan dulu, ini adalah multitester digital yang harus wajib kita miliki untuk melakukan proses perbaikan TV plasma. Nah, untuk itu saya coba letakkan terlebih dahulu probe negatif pada bodi. Kemudian di blok power supply kita harus perhatikan di sini ada poin VS. Nah, ini poin VS. Ini harus kita ukur nantinya, dan ini ada poin VA yang harus kita ukur sesuai dengan tabel yang ada di panel
plasma ini, ya ini VA 58 volt, sedangkan VS adalah 209 volt. Nah, tegangan-tegangan itu adalah tegangan wajib dan harus normal. Untuk itu kita harus lakukan pengukuran terlebih dahulu pada kedua tegangan tersebut. Dan untuk proses pengukuran kita mulai. Ini saya coba colokan sambil saya ukur. Oke, tegangan sempat hadir tadi 207 ya, 207 volt. Kemudian perlahan menurun. Ya, ini kita lihat semakin menurun. Artinya untuk tegangan VS tadi itu sempat hadir ya, namun tiba-tiba turun, maka dari itu TV tidak bisa normal menyala. Oke, saya cabut. Kemudian kita coba lagi untuk tegangan VA ya, kita ukur lagi untuk tegangan VA tadi 58 volt. Coba kita perhatikan. Oke, sempat tadi hadir 58 volt atau 57,9 tadi sempat hadir. Kemudian perlahan turun kembali ya. Nah, ini turun. Oke, jadi kita sudah dapat kesimpulan bahwa untuk tegangan VA dan VS sepertinya normal. Ya, berarti untuk di bagian power supply ini sepertinya normal ya, teman-teman. Karena power supply ini adalah pusatnya untuk mensuplai pada blok-blok yang ada di TV ini. Coba kita lihat. Di sini ada soket ya yang menuju ke blok Y-main. Nah, di sini ada blok Y-main. Apakah blok Y-mainnya ini yang bermasalah? Ya, jadi kita harus bisa menganalisa di mana kira-kira kerusakannya. Untuk itu kita bisa coba lakukan pengecekan lebih detail terhadap blok Y-main. Oke, saya lepas dulu sumber arusnya. Apakah kerusakan di blok power supply? Ya, untuk kerusakan seperti ini kita hanya bisa menduga-duga terlebih dahulu kira-kira apa ya kerusakan seperti ini teman-teman ya. Namun kali ini saya akan menjelaskan. Di sini kita akan coba bongkar ya untuk blok Y-mainnya ini. Ini untuk blok Y-main. Di sini ada soket kabel fleksibel, kita coba lepas terlebih dahulu. Untuk soket yang menuju ke power supply kita lepas juga. Nah, untuk proses pelepasan blok Y-main ini kita harus perhatikan sekrup-sekrup yang ada, jangan sampai terlupakan pada saat pengembalian nanti. Yang mana sekrup untuk TV plasma ini sangat penting ya, harus selalu terpasang karena berhubungan dengan ground pada panel. Oke, saya coba lepas terlebih dahulu untuk blok Y-main. Nah, oke, sudah terlepas ya. Ini blok Y-mainnya. Nah, untuk blok Y-main seperti ini bentuknya, teman-teman. Di blok ini banyak sekali komponen-komponen yang harus kita pelajari dan kita mengerti. Mungkin terlihat cukup rumit bagi teman-teman yang belum paham, namun untuk itu saya akan coba jelaskan sedikit yang saya ketahui. Di sini ada komponen-komponen yaitu transistor, IGBT dan FET serta dioda. Namun kita harus paham bahwa untuk blok ini terdapat dua blok ya yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu di sus down dan sus up. Nah, ini sus up ya.
yang pendinginnya besar, sedangkan pendingin yang kecil ini adalah shutdown ya. Jadi pada blok ini terbagi, pada board ini terdapat dua blok ya. Ini blok shush up dan ini blok shush down. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memilah di mana di antara kedua blok ini yang mengalami masalah. Kemudian kedua blok tersebut dikendalikan oleh ketiga IC ini. Nah, di sini ada 3 IC yang mengendalikan dari masing-masing blok itu. Oke. Jadi mungkin sudah sedikit jelas gambarannya. Oke, untuk itu kita yang penting harus mengenal terlebih dahulu bloknya ini. Jadi kalau kita sudah mengenal ini blok shush up-nya ini, ada IGBT yang harus kita ukur, dan shush down-nya ini juga kita harus ukur, ada IGBT serta dioda. Yang mana untuk shush up ya itu biasanya ada RJP 63K2 satu pasang dan dilengkapi dengan dioda RFU20. Nah, di sini itu harus kita pastikan. Kemudian untuk di shush down-nya itu biasa di situ ada 30G124 dilengkapi juga dengan RFU S10 10 ampere dioda ya. Baik, kita coba langsung lakukan pengukuran dengan menggunakan multitester manual saja. Untuk skalanya kita pilih yang kali 10, itu lebih baik ketimbang kita menggunakan yang kali 1. Karena untuk skala 1 kilo ya, 1 kilo itu cenderung terlihat seperti short. Nah, nih coba saya tes terlebih dahulu untuk skala 1 kilo. Nah, ini. Nah, jadi terlihat seperti short semua. Jadi kita sulit untuk memastikannya. Untuk itu saya coba ubah ke skala kali 10 saja. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini sepertinya seperti normal ya, namun sedikit mencurigakan. Nah, kita harus ukur antara kaki guide dan ground. Ya, itu kita harus ukur apakah terjadi short circuit pada transistor IGBT ini serta diodanya. Kita harus ukur, teman-teman, satu persatu. Namun untuk pengukuran ini saya tidak melakukan pelepasan terlebih dahulu karena saya menggunakan metode lain. Saya hanya mengukur terlebih dahulu pada komponen ini, baru saya akan lakukan pelepasan. Oke, saya ukur sepertinya di sini normal, tidak ada masalah, tidak ada short circuit. Ya, di sini ada IGBT SMD juga yang harus kita pastikan, kita ukur. Oke. Pastikan tidak ada yang short circuit ya. Sepertinya juga tidak masalah. Jadi untuk shush down-nya tidak ada yang mencurigakan, namun di shush up tadi ada kecurigaan sedikit. Dan untuk driver pendorong untuk rangkaian ini juga harus kita ukur, seperti dioda, FET ya, harus kita ukur satu persatu supaya lebih detail kita dalam hal melakukan pengecekan. Oke, sepertinya sangat sulit ya untuk memastikan yang mana yang rusak karena tidak saya temukan short circuit
secara pasti langsung. Mungkin nanti kita akan coba ukur menggunakan tegangan, mungkin itu lebih akurat ya, karena dengan cara kita mengukur menggunakan tegangan mungkin nanti kesalahan atau kerusakan bisa mudah kita temui. Oke, mungkin kita bisa mulai dari power supply yang terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin juga apakah power supply-nya ini yang tidak normal atau di blok Y-nya ini yang bermasalah ya. Namun kita coba dulu ke blok power supply saja. Untuk itu saya coba lepas dahulu blok power supply-nya ini. Di sini ada soket-soket yang harus kita lepas juga. Oke, kita mulai untuk proses perbaikan TV plasma ini. Kita mulai dari blok power supply. Oke, saya lepas dulu blok power supply-nya, yang mana nanti di sini saya akan coba memberikan tutorial cara menghidupkan paksa untuk blok power supply ini. Jadi tidak menggunakan modul mainboard. Power supply ini kita sudah bisa tahu apakah ini normal atau tidak ya. Oke, jadi dua board yang sudah saya lepas, yaitu blok power supply di sini sudah saya lepas. Nah, ini bentuk blok power supply-nya. Nah, seperti ini, cukup banyak komponennya juga. Di sini banyak sekali terdapat FET ya. Nah, untuk blok power supply di sini ada keterangan di soketnya, ini ada PS on 5 volt, ground 15 volt. Nah, di sini sudah ada keterangannya di soket-soket ini, dan itu adalah tegangan-tegangan yang wajib dikeluarkan oleh power supply itu. Nah, ini soketnya. Kemudian di soket satunya di sini ada VS ya, VS, VA 15 volt, 5 volt ya. Ada VS on, PS on ya. Tuh, di sini ada VS kontrolnya juga. Oke, kita sudah mengenal soket-soketnya. Untuk itu saya coba tes power supply ini ya. Oke teman-teman, ikuti terus video ini supaya kita juga sama-sama belajar.